Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gasan Octavian Abinaya. Saya salah satu anggota dari kelompok tim 6 yang beranggotakan Muhammad Gasan saya sendiri. Kemudian ada Ikram Maulana Albi, ada Iqbal Maulana Albi, ada Muhammad Fawas dan Muhammad Abdul Munir. Jadi kami di sini dari kelompok 6 akan membahas mengenai KBHU Tarbiyatul Falah yang meliputi seperti selayang pandang, profil, kemudian metode pemasaran yang ada di KBHU Tarbiyatul Falah, dan juga kemudian ada pelayanan, servis, dan bagaimana bimbingan manasik yang diadakan di KBHU tersebut. Pertama, saya akan membahas tentang bagaimana profil sejarah atau KBHU Tarbiyatul Falah. Nama KBIH-nya sendiri yaitu KBIH Tarbiyatul Falah. Ya, alamat sekretariatnya ada di Komplek Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Falah, Jalan Raya Narogong, kilometer 10, RT 3 RW 7, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Kota Bekasi. Nama ketua KBIH-nya yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Rojak. Beliau masih merupakan pendiri pertama atau generasi pertama dari ketua KBHU tersebut. Nah, beliau juga telah tersertifikasi pembimbing yaitu dengan nomor sertifikat B13402-DJ.1.1/Haji 01/03/2017. Nah, akreditasi KBHU tersendiri yaitu akreditasinya B. Izin operasional terakhir yaitu nomor 377 tahun 2018. Nah, jadi setelah membahas profil, kita akan bahas mengenai sejarah KBHU Tarbiyatul Falah ini. Jadi KBHU Tarbiyatul Falah ini adalah salah satu KBHU tertua juga yang ada di Kota Bekasi, khususnya yang ada di Bantar Gebang. Ucap ketua dalam pembentukannya, Ketua KBHU Tarbiyatul Falah menyebutkan bahwa dulu tidak memakai modal awal untuk membangun untuk berdirinya KBHU ini. Adanya KBHU ini karena waktu itu Bapak Kiai yaitu Pak Kiai Abdul Rojak selaku ketua diangkat oleh para jamaah yang ingin berangkat haji gitu. Dengan pada zaman dulu jadi beliau itu ditunjuk oleh masyarakat yang ingin berhaji, minta dipimpin oleh beliau. Nah, akhirnya beliau dipercaya oleh orang untuk membimbing ibadah haji. Pada saat itu sistemnya para jamaah itu patungan, tidak ada pungutan apapun. Kemudian KBH Tarbiyatul Falah ini didirikan tahun 1995 dan langsung membawa jamaah, karena jamaah lah yang langsung mengangkat ketua gitu loh. Jadi pada tahun 95 beliau ketika sedang mengisi pengajian di rumah gurunya, ucap beliau Mbah Haji Basir, yaitu beliau langsung ditunjuk oleh para jamaah untuk mengantar jamaah melaksanakan ibadah haji. Intinya beliau para jamaah itu minta dibimbing karena kepiawaian ilmunya dan lain sebagainya. Kemudian jadi kesimpulannya KBH Tarbiyatul Falah ini sudah ada sejak tahun 95. Namun pada saat itu undang-undang resmi KBH itu belum ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui keresmiannya pada zaman dahulu, Kemenag langsung memberi restu pada tahun itu untuk memberangkatkan 40 orang. Jadi pada tahun 95 itu pertama kali langsung memberangkatkan yaitu sebanyak 40 orang. Kemudian keluarlah izin operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2002. Nah, KBHU Tarbiyatul Falah ini langsung mengurus izin tersebut gitu ke Kemenag supaya ada izin resmi karena baru keluar tahun 2002. Nah, kemudian pada saat itu biaya yang dikeluarkan untuk membuat izin itu sekitar 250.000 pada zaman itu. Mungkin zaman sekarang sekitar 2.500.000. Nah, dengan syarat sekurang-kurangnya KBHU ini memiliki wadah seperti majelis taklim, musola, yang paling utama adalah yayasan. Nah, jadi begitu merupakan mengenai sejarah dari KBHU Tarbiyatul Falah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi KBHU Tarbiyatul Falah. Yang pertama, visi KBHU Tarbiyatul Falah
yaitu mengantarkan jamaah haji menuju ke Baitullah dengan predikat gelar haji yang mabrur. Misi KBHU Tarbiyatul Falah yaitu sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan dan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah haji. Yang kedua, memberikan pembinaan dan bimbingan kepada jamaah calon haji dalam rangka menjalankan manasik mulai dari tanah air sampai selesainya ibadah haji di tanah suci hingga kembali lagi ke tanah air. Yang terakhir, memberikan pelayanan dan kemudahan kepada para jamaah calon haji sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Itulah tadi visi dan misi KBHU Tarbiyatul Falah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang ada di KBIHU Tarbiyatul Falah. Jadi, strategi pemasaran di KBIHU Tarbiyatul Falah itu ada dua. Yang pertama, iklan melalui online. Kita bisa lihat di medsos baik di Instagram, di Facebook, maupun di Twitter, dan juga di web resminya. Kemudian secara offline. Secara offline, KBIHU Tarbiyatul Falah menawarkan program jasa bimbingan travel haji dan umroh itu melalui pamflet dan juga banner-banner yang ada di jalan. Ada juga strategi pemasaran yang memberikan bonus atau fee terhadap jamaah yang bisa mengajak 15 orang jamaah untuk berhaji atau berumroh bersama di KBIHU Tarbiyatul Falah, maka dia mendapatkan bonus 1 paket umroh gratis. Adapun paket-paket umroh yang ada di KBIHU Tarbiyatul Falah antara lain paket umroh 9 hari, paket umroh 12 hari, paket umroh 14 hari, paket umroh plus Turki 12 hari, serta paket umroh plus Aqsa 12 hari. Tentunya harganya juga masih terjangkau, harganya worth it dan affordable, dibimbing dengan pembimbing atau mutawif yang berkompeten dan berkualitas, juga berpengalaman dalam membimbing jemaah serta mendapatkan fasilitas-fasilitas yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Sekian, saya serahkan atau saya lanjut ke komentari yang lainnya. Bagaimana pelaksanaan KBIHU Tarbiyatul Falah atau apa yang dilakukan oleh KBIHU Al-Falah? Itu ada 2 cara. Yang pertama ada secara teoritis, yang kedua ada secara praktek. Yang pertama teori. Teori ini mengambil narasumber dari KBIHU dan menjelaskan hal-hal yang akan dilaksanakan oleh jamaah, mulai dari persiapan keberangkatan dari tanah air sampai dengan kegiatan di Mekah dan Madinah. Kemudian sampai kembali lagi ke tanah air. Biasanya narasumber menggunakan metode tanya jawab dengan presentasi dakwah, 40% penjelasan presentasi atau dakwah dan 60%-nya pertanyaan. Jadi jamaah lain yang tidak mengetahui permasalahan itu atau bingung bisa ikut paham karena ada metode tanya jawab dan juga interaktif. Yang kedua ada praktek. Yang praktek ini setelah selesai teoritis tadi, kita melakukan praktek mengenai hal-hal yang akan dilakukan oleh jamaah. KBIHU ini tentang gambaran-gambaran dan pelaksanaan haji dan umroh serta kurikulum bimbingan manasik haji dan umroh oleh KBIHU Tarbiyatul Falah. Kiai Haji Abdul Rojak selaku Ketua KBIHU Al-Maghfirah mengatakan bahwa bimbingan manasik dilakukan minimal 15 kali pertemuan sesuai dengan keputusan Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umroh nomor D799 tahun 2013. Tetapi KBIHU Al-Maghfirah dalam pelaksanaan manasik ini lebih dari 15 kali, yaitu 19 kali. Di dalam setiap pertemuan materi yang akan disuguhkan tentunya memiliki ragam materi. Berikut adalah materi yang disampaikan oleh KBIHU Tarbiyatul Falah. Yang pertama ada dasar haji dan umroh. Yang kedua kebijakan pemerintah tentang haji dan umroh. Yang ketiga ada kesehatan jamaah haji. Yang keempat ada hak dan kewajiban jamaah haji. Selanjutnya ada rute pelaksanaan haji dan umroh, tata cara ibadah haji dan umroh, dam, kifarat, dan haji. Ada haji, fikih, dan umroh bagi wanita. Yang selanjutnya ada akhlak dalam ibadah haji dan umroh. Ada tapak tilas dan sejarah, larangan-larangan selama berihram, sosiogeografis budaya Arab dan medan haji modern,
situs-situs sejarah seputar Mekah dan Madinah, pelaksanaan salat arba'in dan juga ziarah, dan yang terakhir ada hikmat haji, pelestarian haji mabrur. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana terlaksananya bimbingan manasik di KBU Tarbiyatul Falah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pelayanan dari KBIHU Tarbiyatul Falah. Sesuai dengan visi misinya, KBIHU Tarbiyatul Falah selalu mengedepankan kepentingan jamaah. Mengedepankan di sini berarti kepentingan jamaah itu menjadi kepentingan yang didahulukan, yang diprioritaskan menjadi nomor satu. Dalam mengedepankan kepentingan tersebut, KBIHU Tarbiyatul Falah itu tidak membedakan baik itu dari latar pendidikannya maupun dari latar ekonominya maupun dari segalanya. Jadi semua sama di hadapan Tarbiyatul Falah, diperlakukan dengan sama karena semuanya sesama tamu Allah yang wajib dibimbing untuk memberikan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala.